Jadi ceritanya ini tuh menu darurat, tapi kok malah jadi favorit banget nih cuy. Pertama aku ceplok 2 telur. Nah kalau warnanya udah begini langsung aja aku angkat. Di sini aku tumis bawang merah, bawang putih. Nah kalau udah layu kayak gini langsung aja kita masukin cabai iris. Ini optional aja, kalau kalian suka pedas kalian kasih cabai rawit yang banyak. Terus aku tambahin tomat nih cuy. Kalau udah harum langsung aja kita masukin airnya. Kasih seasoning seperti merica bubuk, kaldu ayam, saus tiram, dan juga gula pasir nih cuy. Kemudian kita aduk lagi sampai bumbunya tuh merata. Baru deh kita masukin telur yang udah kita ceplok tadi. Jangan lupa telurnya ini kita siram-siram pakai kuahnya nih cuy. Terus kita biarin dulu sampai kuahnya tuh benar-benar menyusut dan menyerap ke dalam telurnya nih cuy. Nah ini dia nih cuy, telur saus tiram ala aku. Menu dadakan tapi jadi sering rikuk masak telur ini nih cuy, karena memang enak banget ternyata nih cuy. Kalian harus cobain. Jadi ini toh rahasianya tahu crispy yang dijual-jual itu loh cuy. Siapa nih yang sering banget beli tahu crispy ini? Padahal buatnya tuh gampang banget loh cuy. Pertama kita siapkan dulu tahunya. Ini aku pakai tahu putih, kemudian dipotong aja sesuai selera. Kalau udah selesai dipotong langsung aja kita siapkan untuk bumbu celupnya. Di sini aku pakai tepung terigu, tepung maizena, penyedap rasa, lada, dan juga baking powder nih cuy. Beri air sedikit-sedikit lalu kita aduk sampai adonannya tuh tercampur rata dan konsistennya seperti ini coy. Baru deh kita masukin tahu yang udah kita potong-potong tadi. Kita tunggu sampai 20 menitan biar bumbu tuh bener-bener menyerap nih coy. Kalau udah 20 menitan langsung aja kita siapkan minyak panas dan masukkan tahu. Dan ini loh coy rahasianya biar jadi crispy. Kalau tahunya udah kecoklatan langsung aja kita siram-siram pakai bumbunya tadi nih coy. Dilakukan berulang kali sampai bener-bener ada crispy-nya gini loh coy. Tuh kalian denger sendiri kan, ini tuh bener-bener crispy dan renyah banget nih coy. Ini aku beli tahu 5.000 aja tapi udah bisa dimakan satu keluarga. Dicocol pakai sambal kecap gini aja udah enak banget. Kalian harus cobain bikin di rumah nih coy. Pantas aja banyak yang rikuk ayam goreng yang satu ini nih coy. Ini tuh gurih, renyah, dan bumbunya tuh medok banget. Pertama bumbu yang harus aku haluskan nih cuy, ada bawang putih, cabai merah, 1 butir telur, garam, dan ini yang gak ketinggalan terasi nih cuy. Baru deh dikasih air sedikit, kita haluskan dan kita masukkan ke dalam ayam yang udah kita cuci nih, kita kasih 1 sendok tepung terigu dan juga 2 sendok tepung maizena nih cuy. Kasih lada dan yang terakhir kita kasih irisan daun jeruk. Ini bikin tambah harum aromanya nih cuy. Lalu diaduk sampai bumbunya tuh benar-benar merata dan kita diamkan kurang lebih 30 menitan nih coy. Kalau udah 30 menit langsung aja kita goreng nih coy, dengan api sedang cenderung kecil nih coy, biar ayamnya tuh matang secara menyeluruh gitu loh coy, nggak gosong luarnya aja. Nah ini jadi ini loh coy, salah satu tipsnya menggoreng ayam tanpa diungkep tapi tetap matang sampai ke dalam-dalam gitu. Ini tuh asli enak banget, gurih, renyah, dan harum dari bumbunya itu nih coy. Dimakan pakai sambal bawang gini aja, udah mantep banget. Ini aku pakai lalapan kemangi, udah cocok banget ini. Kalian harus cobain rikup ayam goreng yang satu ini. Wena Apple. Kukira terong ini cuma buat lalapan aja nih cuy. Ternyata dimasak ginian aja udah enak banget nih cuy. Apalagi makannya pakai nasi anget. Asli enak bener. Yang pertama-tama kita siapkan air bersih dulu. Terus kita kasih garam, biarkan garamnya larut. Lalu kita potong-potong terongnya ini nih cuy. Untuk pemotongannya disesuaikan dengan selera aja nih cuy. Kemudian kita rendam di air garam tadi. Fungsinya tuh jadi terongnya tetap kelihatan hijau dan gak hitam gitu cuy. Setelah itu kita siapkan perbumbuannya nih coy. Jadi kali ini aku punya food container yang simple, bagus, estetik nih coy. Satu tempat dengan 4 wadah terpisah. Dulu aku ribet banget kalau mengambil bumbu tuh harus ngambil 4 wadah gitu nih coy. Kalau sekarang udah simple aja, ngambil satu tempat dan nggak menuhin tempat meja kita buat masak gitu. Nah juga selain itu penutupnya itu rapet banget nih coy. Jadi terdapat 4 sisi pengunciannya dan juga penutupnya ini benar-benar rapat, kedap dari udara. Jadi tuh bahan-bahan bumbu-bumbu kita tuh jadi awet gitu loh coy. Oke lanjut, kali ini perbumbuannya ini aku iris-iris aja nih coy. Dari mulai bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting. Ini tuh misalnya mau aku campur dengan ikan teri yang udah aku rendam dengan air, kemudian aku goreng. Nah gorengnya itu sebentar aja nih coy, biar keringnya tuh
nggak awet, jadi kayak dicelup ke minyak panas gitu aja. Nah lanjut kita tumis perbumbuannya tadi nih coy, yang udah kita iris-iris tadi. Kalau perbumbuannya udah dirasa layu dan harum nih coy aromanya, langsung aja kita masukkan terongnya nih coy. Langsung kita kolak-kalak, kita aduk-aduk sampai merata nih coy. Untuk perbumbuannya seperti biasanya nih coy, kayak numis-numis biasa seperti garam, gula. Kali ini aku pakai gula merah, terus juga saus tiram dan juga penyedap rasa nih coy. Kasih sedikit air biar terongnya itu benar-benar mateng. Dan yang terakhir kita masukkan terinya nih coy, kita aduk kembali, diamkan sebentar sampai benar-benar terongnya matang nih coy. Dan ini dia tumis pedas manis terong ijo plus teri nih coy, dimakan pakai nasi anget. Enak banget, kalian wajib cobain di rumah nih coy. Aduh, makanan kalau udah dibungkus pakai daun pisang gini tuh aromanya tuh bikin kita nambah nafsu makan nih coy. Jadi kali ini aku mau masak nasi bakar dengan isian ayam suwir kemangi nih coy. Bahannya ada dada ayam yang udah aku suwir, kemudian juga daun kemangi. Terus aku tumis bumbu halus, seasoningnya seperti gula pasir, merica bubuk, penyedap rasa, dan juga aku kasih saus tiram nih coy. Aku tambah air sedikit biar ada nyemek-nyemek gitu, baru deh kita masukin kemanginya. Nah masukin kemanginya tuh nggak usah lama-lama, kalau udah layu seperti ini langsung aja kita angkat nih coy. Karena aku seneng banget kalau kemanginya tuh masih ada kres-kresnya gitu. Nah ini dia saatnya kita membungkus-bungkus mau bikin nasi bakarnya gitu. Nah yang pertama aku masukin dulu oseng tumis ayam suwirnya, baru kita tambahin nasi dan kita cetak seperti ini nih coy. Nah biar jadi berbentuk kotak gitu kan coy. Jujur di sini aku nggak bisa bikin bungkusannya, yang penting terbungkus saja lah, nggak terlalu estetik atau terlalu bagus, yang penting terbungkus kayak gini. Nah kalau udah kebungkus langsung aja kita bakar di teflon nih coy, jangan lupa dibolak-balik. Nah kalau udah ada aroma smoky-smokinya gitu langsung aja kita angkat. Nah ini dia nih cuy, aromanya tuh harum banget dari daun yang habis kita bakar. Aroma smoky, aroma dari kemanginya itu bikin kita tuh pengen makan terus nih coy. Pantas aja banyak yang rikuk ayam goreng yang satu ini nih coy. Ini tuh gurih, renyah, dan bumbunya tuh medok banget. Pertama bumbu yang harus aku haluskan nih cuy, ada bawang putih, cabai merah, 1 butir telur, garam, dan ini yang gak ketinggalan terasi nih cuy. Baru deh dikasih air sedikit, kita haluskan dan kita masukkan ke dalam ayam yang udah kita cuci nih, kita kasih 1 sendok tepung terigu dan juga 2 sendok tepung maizena nih cuy. Kasih lada, dan yang terakhir kita kasih irisan daun jeruk. Ini bikin tambah harum aromanya nih cuy. Lalu diaduk sampai bumbunya tuh benar-benar merata dan kita diamkan kurang lebih 30 menitan nih coy. Kalau udah 30 menit langsung aja kita goreng nih coy, dengan api sedang cenderung kecil nih coy, biar ayamnya tuh matang secara menyeluruh gitu loh coy, nggak gosong luarnya aja. Nah ini jadi ini loh coy, salah satu tipsnya menggoreng ayam tanpa diungkep tapi tetap matang sampai ke dalam-dalam gitu. Ini tuh asli enak banget, gurih, renyah, dan harum dari bumbunya itu nih coy. Dimakan pakai sambal bawang gini aja, udah mantep banget. Ini aku pakai lalapan kemangi, udah cocok banget. Ini kalian harus cobain rikup ayam goreng yang satu ini, Wena Apple. Jadi ini toh rahasianya tahu crispy yang dijual-jual itu loh coy. Siapa nih yang sering banget beli tahu crispy ini? Padahal buatnya tuh gampang banget loh coy. Pertama kita siapkan dulu tahunya. Ini aku pakai tahu putih, kemudian dipotong aja sesuai selera. Kalau udah selesai dipotong langsung aja kita siapkan untuk bumbu celupnya. Di sini aku pakai tepung terigu, tepung maizena, penyedap rasa, lada, dan juga baking powder nih coy. Beri air sedikit-sedikit lalu kita aduk sampai adonannya tuh tercampur rata dan konsistennya seperti ini coy. Baru deh kita masukin tahu yang udah kita potong-potong tadi. Kita tunggu sampai 20 menitan biar bumbu tuh bener-bener menyerap nih coy. Kalau udah 20 menitan langsung aja kita siapkan minyak panas dan masukkan tahu. Dan ini loh coy rahasianya biar jadi crispy. Kalau tahunya udah kecoklatan langsung aja kita siram-siram pakai bumbunya tadi nih coy. Dilakukan berulang kali sampai bener-bener ada crispy-nya gini loh coy. Tuh kalian denger sendiri kan, ini tuh benar-benar crispy dan renyah banget nih coy. Ini aku beli tahu 5.000 aja tapi udah bisa dimakan satu keluarga. Dicocol pakai sambal kecap gini aja udah enak banget. Kalian harus cobain bikin di rumah nih coy.
Jadi ceritanya ini tuh menu darurat, tapi kok malah jadi favorit banget nih cuy. Pertama aku ceplok 2 telur. Nah kalau warnanya udah begini langsung aja aku angkat. Di sini aku tumis bawang merah, bawang putih. Nah kalau udah layu kayak gini langsung aja kita masukin cabai iris. Ini optional aja, kalau kalian suka pedas kalian kasih cabai rawit yang banyak. Terus aku tambahin tomat nih cuy. Kalau udah harum langsung aja kita masukin airnya. Kasih seasoning seperti merica bubuk, kaldu ayam, saus tiram, dan juga gula pasir nih cuy. Kemudian kita aduk lagi sampai bumbunya tuh merata. Baru deh kita masukin telur yang udah kita ceplok tadi. Jangan lupa telurnya ini kita siram-siram pakai kuahnya nih cuy. Terus kita biarin dulu sampai kuahnya tuh benar-benar menyusut dan menyerap ke dalam telurnya nih cuy. Nah ini dia nih cuy, telur saus tiram ala aku. Menu dadakan tapi jadi sering rikuk masak telur ini nih cuy, karena memang enak banget ternyata nih cuy. Kalian harus cobain. Oh jadi ini tuh rahasianya bikin sambal Lamongan yang super enak banget itu. Siapa nih yang suka banget makan pecel lele Lamongan? Jadi tuh ini rahasianya nih coy, pakai kemiri, dan kemirinya itu digoreng dulu gini loh coy sampai bener-bener matang gitu loh coy. Dan kunci kedua adalah perbumbuan sambalnya tuh emang digoreng terpisah gitu loh coy. Yang pertama itu kita goreng kemirinya, kemudian kita goreng perbawang-bawangannya, terus kita goreng cabai-cabeannya, lanjut yang terakhir kita goreng tomat nih coy. Kalau bahan persambalannya udah pada matang semua, lanjut aja kita ulek nih coy. Yang pertama aku ulek adalah kemirinya ini nih coy. Kenapa aku nguleknya satu-satu nih coy? Karena sambal Lamongan itu khas sambalnya tuh halus gitu kan coy. Jadi ini secara berlahan-lahan aja kita uleknya, biar jadi teksturnya tuh emang bener-bener halus gitu. Yang pertama aku ulek adalah kemiri, kemudian ada cabai, terus bawang-bawangan. Lanjut ini kita kasih bumbunya seperti garam terus penyedap rasa nih coy. Kembali lagi kita ulek sampai semuanya tuh bumbu tuh merata gitu loh coy, dan juga tekstur dari cabenya tuh halus nih coy. Dan yang terakhir ini kita baru masukkan tomatnya, karena tomat kan memang berair gitu kan coy. Nah satu lagi kita kasih gula merah nih coy, biar bumbunya tuh lebih lekoh dan enak gurih gitu loh coy. Ini dia penampakan dari sambal Lamongan. Sambal ini tuh emang paling enak dimakan pakai lauk apa aja nih coy. Nah biasanya tuh ada lele goreng kak cuy, kali ini kita pakai ayam goreng dan juga tempe, dan lalapannya itu ada timun. Ini tuh enak banget, mari kita cicip. Tempe dicocolin ke sambalnya itu, gurih nikmat gini loh coy. Pedas, manis, gurih, terus juga harum banget dari aroma kemirinya itu loh coy. Sambalnya tuh buket banget, kalian wajib cobain. Aduh, makanan kalau udah dibungkus pakai daun pisang gini tuh aromanya tuh bikin kita nambah nafsu makan nih coy. Jadi kali ini aku mau masak nasi bakar dengan isian ayam suwir kemangi nih coy. Bahannya ada dada ayam yang udah aku suwir, kemudian juga daun kemangi. Terus aku tumis bumbu halus, seasoningnya seperti gula pasir, merica bubuk, penyedap rasa, dan juga aku kasih saus tiram nih coy. Aku tambah air sedikit biar ada nyemek-nyemek gitu, baru deh kita masukin kemanginya. Nah masukin kemanginya tuh nggak usah lama-lama, kalau udah layu seperti ini langsung aja kita angkat nih coy. Karena aku seneng banget kalau kemanginya tuh masih ada kres-kresnya gitu. Nah ini dia saatnya kita membungkus-bungkus mau bikin nasi bakarnya gitu. Nah yang pertama aku masukin dulu oseng, tumis ayam suwirnya, baru kita tambahin nasi dan kita cetak seperti ini nih coy. Nah biar jadi berbentuk kotak gitu kan coy. Jujur di sini aku nggak bisa bikin bungkusannya, yang penting terbungkus sajalah, nggak terlalu estetik atau terlalu bagus, yang penting terbungkus kayak gini. Nah kalau udah kebungkus langsung aja kita bakar di teflon nih cuy. Jangan lupa dibolak-balik. Nah kalau udah ada aroma smoky-smokynya gitu langsung aja kita angkat. Nah ini dia nih cuy, aromanya tuh harum banget dari daun yang habis kita bakar. Aroma smoky, aroma dari kemanginya itu bikin kita tuh pengen makan terus nih cuy. Kukira terong ini cuma buat lalapan aja nih cuy. Ternyata dimasak ginian aja udah enak banget nih cuy. Apalagi makannya pakai nasi anget. Asli enak bener. Yang pertama-tama kita siapkan air bersih dulu, terus kita kasih garam, biarkan garamnya larut, lalu kita potong-potong terongnya ini nih cuy. Untuk pemotongannya disesuaikan dengan selera aja nih cuy. Kemudian kita rendam di air garam tadi. Fungsinya tuh jadi terongnya tetap kelihatan hijau dan gak hitam gitu cuy. Setelah itu kita siapkan perbumbuannya
terinya nih coy. Jadi kali ini aku punya food container yang simple, bagus, estetik nih coy. Satu tempat dengan 4 wadah terpisah. Dulu aku ribet banget kalau mengambil bumbu tuh harus ngambil 4 wadah gitu nih coy. Kalau sekarang udah simple aja, ngambil satu tempat dan nggak menuhin tempat meja kita buat masak gitu. Nah juga selain itu penutupnya itu rapet banget nih coy. Jadi terdapat 4 sisi pengunciannya dan juga penutupnya ini benar-benar rapat, kedap dari udara. Jadi tuh bahan-bahan bumbu-bumbu kita tuh jadi awet gitu loh coy. Oke lanjut, kali ini perbumbuannya ini aku iris-iris aja nih coy. Dari mulai bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting. Ini tuh misalnya mau aku campur dengan ikan teri yang udah aku rendam dengan air, kemudian aku goreng. Nah gorengnya itu sebentar aja nih coy, biar terinya tuh nggak awet, jadi kayak dicelup ke minyak panas gitu aja. Nah lanjut kita tumis perbumbuannya tadi nih coy, yang udah kita iris-iris tadi. Kalau perbumbuannya udah dirasa layu dan harum nih coy aromanya, langsung aja kita masukkan terongnya nih coy. Langsung kita kolak-kalek, kita aduk-aduk sampai merata nih coy. Untuk perbumbuannya seperti biasanya nih coy, kayak numis-numis biasa seperti garam, gula. Kali ini aku pakai gula merah, terus juga saus tiram dan juga penyedap rasa nih coy. Kasih sedikit air biar terongnya itu benar-benar mateng. Dan yang terakhir kita masukkan terinya nih coy, kita aduk kembali, diamkan sebentar sampai benar-benar terongnya matang nih coy. Dan ini dia tumis pedas manis terong ijo plus teri nih coy. Dimakan pakai nasi anget, enak banget. Kalian wajib cobain di rumah nih coy. Jadi ini toh rahasianya tahu crispy yang dijual-jual itu loh coy. Siapa nih yang sering banget beli tahu crispy ini? Padahal buatnya tuh gampang banget loh coy. Pertama kita siapkan dulu tahunya. Ini aku pakai tahu putih, kemudian dipotong aja sesuai selera. Kalau udah selesai dipotong langsung aja kita siapkan untuk bumbu celupnya. Di sini aku pakai tepung terigu, tepung maizena, penyedap rasa, lada, dan juga baking powder nih coy. Beri air sedikit-sedikit lalu kita aduk sampai adonannya tuh tercampur rata dan konsistennya seperti ini coy. Baru deh kita masukin tahu yang udah kita potong-potong tadi. Kita tunggu sampai 20 menitan biar bumbu tuh bener-bener menyerap nih coy. Kalau udah 20 menitan langsung aja kita siapkan minyak panas dan masukkan tahu. Dan ini loh coy rahasianya biar jadi crispy. Kalau tahunya udah kecoklatan langsung aja kita siram-siram pakai bumbunya tadi nih coy. Dilakukan berulang kali sampai bener-bener ada crispy-nya gini loh coy. Tuh kalian denger sendiri kan, ini tuh benar-benar crispy dan renyah banget nih coy. Ini aku beli tahu 5.000 aja tapi udah bisa dimakan satu keluarga. Dicocol pakai sambal kecap gini aja udah enak banget. Kalian harus cobain bikin di rumah nih coy. Pantes aja banyak yang rikuk ayam goreng yang satu ini nih coy. Ini tuh gurih, renyah, dan bumbunya tuh medok banget. Pertama bumbu yang harus aku haluskan nih cuy, ada bawang putih, cabai merah, 1 butir telur, garam, dan ini yang gak ketinggalan terasi nih cuy. Baru deh dikasih air sedikit, kita haluskan dan kita masukkan ke dalam ayam yang udah kita cuci nih, kita kasih 1 sendok tepung terigu dan juga 2 sendok tepung maizena nih cuy. Kasih lada dan yang terakhir kita kasih irisan daun jeruk. Ini bikin tambah harum aromanya nih cuy. Lalu diaduk sampai bumbunya tuh benar-benar merata dan kita diamkan kurang lebih 30 menitan nih coy. Kalau udah 30 menit langsung aja kita goreng nih coy, dengan api sedang cenderung kecil nih coy, biar ayamnya tuh matang secara menyeluruh gitu loh coy, nggak gosong luarnya aja. Nah ini jadi ini loh coy, salah satu tipsnya menggoreng ayam tanpa diungkep tapi tetap matang sampai ke dalam-dalam gitu. Ini tuh asli enak banget, gurih, renyah, dan harum dari bumbunya itu nih coy. Dimakan pakai sambal bawang gini aja, udah mantep banget. Ini aku pakai lalapan kemangi, udah cocok banget ini. Kalian harus cobain rikup ayam goreng yang satu ini. Wena Apple. Oh, jadi ini tuh rahasianya bikin sambal Lamongan yang super enak banget itu. Siapa nih yang suka banget makan pecel lele Lamongan? Jadi tuh ini rahasianya nih coy, pakai kemiri, dan kemirinya itu digoreng dulu gini loh coy sampai bener-bener matang gitu loh coy. Dan kunci kedua adalah perbumbuan sambalnya tuh emang digoreng terpisah gitu loh coy. Yang pertama itu kita goreng kemirinya, kemudian kita goreng perbawang-bawangannya, terus kita goreng cabai-cabeannya, lanjut yang terakhir kita goreng tomat nih coy. Kalau bahan persambalan
gulanya udah pada matang semua, lanjut aja kita ulek nih coy. Yang pertama aku ulek adalah kemirinya ini nih coy. Kenapa aku nguleknya satu-satu nih coy? Karena sambal Lamongan itu khas sambelnya tuh halus gitu kan coy. Jadi ini secara berlahan-lahan aja kita uleknya biar jadi teksturnya tuh emang bener-bener halus gitu. Yang pertama aku ulek adalah kemiri, kemudian ada cabai, terus bawang-bawangan. Lanjut ini kita kasih bumbunya seperti garam terus penyedap rasa nih coy. Kembali lagi kita ulek sampai semuanya tuh bumbu tuh merata gitu loh coy, dan juga tekstur dari cabenya tuh halus nih coy. Dan yang terakhir ini kita baru masukkan tomatnya, karena tomat kan memang berair gitu kan coy. Nah satu lagi kita kasih gula merah nih coy, biar bumbunya tuh lebih lekoh dan enak gurih gitu loh coy. Ini dia penampakan dari sambal Lamongan. Sambal ini tuh emang paling enak dimakan pakai lauk apa aja nih coy. Nah biasanya tuh ada lele goreng kak coy. Kali ini kita pakai ayam goreng dan juga tempe, dan lalapannya itu ada timun. Ini tuh enak banget. Mari kita cicip. Tempe dicocolin ke sambalnya itu, gurih nikmat gini loh coy. Pedas, manis, gurih, terus juga harum banget dari aroma kemirinya itu loh coy. Sambalnya tuh buket banget, kalian wajib cobain. Jadi ceritanya ini tuh menu darurat, tapi kok malah jadi favorit banget nih cuy. Pertama aku ceplok 2 telur. Nah kalau warnanya udah begini langsung aja aku angkat. Di sini aku tumis bawang merah, bawang putih. Nah kalau udah layu kayak gini langsung aja kita masukin cabai iris. Ini optional aja, kalau kalian suka pedas kalian kasih cabai rawit yang banyak. Terus aku tambahin tomat nih cuy. Kalau udah harum langsung aja kita masukin airnya. Kasih seasoning seperti merica bubuk, kaldu ayam, saus tiram, dan juga gula pasir nih cuy. Kemudian kita aduk lagi sampai bumbunya tuh merata. Baru deh kita masukin telur yang udah kita ceplok tadi. Jangan lupa telurnya ini kita siram-siram pakai kuahnya nih coy. Terus kita biarin dulu sampai kuahnya tuh benar-benar menyusut dan menyerap ke dalam telurnya nih dia. Nah ini dia nih coy, telur saus tiram ala aku. Menu dadakan tapi jadi sering rikuk masak telur ini nih cuy, karena memang enak banget ternyata nih cuy. Kalian harus cobain. Aduh, makanan kalau udah dibungkus pakai daun pisang gini tuh aromanya tuh bikin kita nambah nafsu makan nih coy. Jadi kali ini aku mau masak nasi bakar dengan isian ayam suwir kemangi nih coy. Bahannya ada dada ayam yang udah aku suwir, kemudian juga daun kemangi. Terus aku tumis bumbu halus. Seasoningnya seperti gula pasir, merica bubuk, penyedap rasa, dan juga aku kasih saus tiram nih coy. Aku tambah air sedikit biar ada nyemek-nyemek gitu, baru deh kita masukin kemanginya. Nah masukin kemanginya tuh nggak usah lama-lama, kalau udah layu seperti ini langsung aja kita angkat nih coy. Karena aku seneng banget kalau kemanginya tuh masih ada kres-kresnya gitu. Nah ini dia saatnya kita membungkus-bungkus mau bikin nasi bakarnya gitu. Nah yang pertama aku masukin dulu oseng, tumis ayam suwirnya, baru kita tambahin nasi dan kita cetak seperti ini nih coy. Nah biar jadi berbentuk kotak gitu kan coy. Jujur di sini aku nggak bisa bikin bungkusannya, yang penting terbungkus sajalah, nggak terlalu estetik atau terlalu bagus, yang penting terbungkus kayak gini. Nah kalau udah kebungkus langsung aja kita bakar di teflon nih cuy. Jangan lupa dibolak-balik. Nah kalau udah ada aroma smoky-smokynya gitu langsung aja kita angkat. Nah ini dia nih cuy, aromanya tuh harum banget dari daun yang habis kita bakar. Aroma smoky, aroma dari kemanginya itu bikin kita tuh pengen makan terus nih cuy. Kukira terong ini cuma buat lalapan aja nih cuy. Ternyata dimasak ginian aja udah enak banget nih cuy. Apalagi makannya pakai nasi anget. Asli enak bener. Yang pertama-tama kita siapkan air bersih dulu. Terus kita kasih garam, biarkan garamnya larut. Lalu kita potong-potong terongnya ini nih cuy. Untuk pemotongannya disesuaikan dengan selera aja nih cuy. Kemudian kita rendam di air garam tadi. Fungsinya tuh jadi terongnya tetap kelihatan hijau dan gak hitam gitu cuy. Setelah itu kita siapkan perbumbuannya nih coy. Jadi kali ini aku punya food container yang simple, bagus, estetik nih coy. Satu tempat dengan 4 wadah terpisah. Dulu aku ribet banget kalau mengambil bumbu tuh harus ngambil 4 wadah gitu nih coy. Kalau sekarang udah simple aja, ngambil satu tempat dan nggak menuhin tempat meja kita buat masak gitu. Nah juga selain itu penutupnya itu rapet banget nih coy. Jadi terdapat 4 sisi pengunciannya dan juga penutupnya ini benar-benar rapat, kedap dari udara. Jadi tuh bahan-bahan bumbu-bumbu kita tuh jadi awet gitu loh coy. Oke lanjut, kali ini perbumbuannya ini aku iris-iris aja nih coy. Dari mulai bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting. Ini tumisannya mau aku campur dengan ikan teri yang udah aku rendam dengan air, kemudian aku goreng. Nah gorengnya itu sebentar aja nih coy, biar terinya tuh
nggak awet, jadi kayak dicelup ke minyak panas gitu aja. Nah lanjut kita tumis perbumbuannya tadi nih coy, yang udah kita iris-iris tadi. Kalau perbumbuannya udah dirasa layu dan harum nih coy aromanya, langsung aja kita masukkan terongnya nih coy. Langsung kita olah-olah, kita aduk-aduk sampai merata nih coy. Untuk perbumbuannya seperti biasanya nih coy, kayak numis-numis biasa seperti garam, gula. Kali ini aku pakai gula merah, terus juga saus tiram dan juga penyedap rasa nih coy. Kasih sedikit air biar terongnya itu benar-benar mateng. Dan yang terakhir kita masukkan terinya nih coy. Kita aduk kembali, diamkan sebentar sampai benar-benar terongnya matang nih coy. Dan ini dia tumis pedas manis terong ijo plus teri nih coy. Dimakan pakai nasi anget, enak banget. Kalian wajib cobain di rumah nih coy. Oh, jadi ini tuh rahasianya bikin sambal Lamongan yang super enak banget itu. Siapa nih yang suka banget makan pecel lele Lamongan? Jadi tuh ini rahasianya nih coy, pakai kemiri, dan kemirinya itu digoreng dulu gini loh coy sampai benar-benar matang gitu loh coy. Dan kunci kedua adalah perbumbuan sambalnya tuh emang digoreng terpisah gitu loh coy. Yang pertama itu kita goreng kemirinya, kemudian kita goreng perbawang-bawangannya, terus kita goreng cabe-cabeannya, lanjut yang terakhir kita goreng tomat nih coy. Kalau bahan persambalannya udah pada matang semua, lanjut aja kita ulek nih coy. Yang pertama aku ulek adalah kemirinya ini nih coy. Kenapa aku nguleknya satu-satu nih coy? Karena sambal Lamongan itu khas sambalnya tuh halus gitu kan coy. Jadi ini secara berlahan-lahan aja kita uleknya, biar jadi teksturnya tuh emang bener-bener halus gitu. Yang pertama aku ulek adalah kemiri, kemudian ada cabe, terus bawang-bawangan. Lanjut ini kita kasih bumbunya seperti garam terus penyedap rasa nih coy. Kembali lagi kita ulek sampai semuanya tuh bumbu tuh merata gitu loh coy, dan juga tekstur dari cabenya tuh halus nih coy. Dan yang terakhir ini kita baru masukkan tomatnya, karena tomat kan memang berair gitu kan coy. Nah satu lagi kita kasih gula merah nih coy, biar bumbunya tuh lebih lekoh dan enak gurih gitu loh coy. Ini dia penampakan dari sambal Lamongan. Sambal ini tuh emang paling enak dimakan pakai lauk apa aja nih coy. Nah biasanya tuh ada lele goreng kak cuy. Kali ini kita pakai ayam goreng dan juga tempe, dan lalapannya itu ada timun. Ini tuh enak banget. Mari kita cicip. Tempe dicocolin ke sambalnya itu, gurih nikmat gini loh coy. Pedas, manis, gurih, terus juga harum banget dari aroma kemirinya itu loh coy. Sambalnya tuh buket banget, kalian wajib cobain. Kukira terong ini cuma buat lalapan aja nih cuy. Ternyata dimasak ginian aja udah enak banget nih cuy. Apalagi makannya pakai nasi anget. Asli enak bener. Yang pertama-tama kita siapkan air bersih dulu, terus kita kasih garam, biarkan garamnya larut. Lalu kita potong-potong terongnya ini nih cuy. Untuk pemotongannya disesuaikan dengan selera aja nih cuy. Kemudian kita rendam di air garam tadi. Fungsinya tuh jadi terongnya tetap kelihatan hijau dan gak hitam gitu cuy. Setelah itu kita siapkan perbumbuannya nih coy. Jadi kali ini aku punya food container yang simple, bagus, estetik nih coy. Satu tempat dengan 4 wadah terpisah. Dulu aku ribet banget kalau mengambil bumbu tuh harus ngambil 4 wadah gitu nih coy. Kalau sekarang udah simple aja, ngambil satu tempat dan nggak menuhin tempat meja kita buat masak gitu. Nah juga selain itu penutupnya itu rapet banget nih coy. Jadi terdapat 4 sisi pengunciannya, dan juga penutupnya ini benar-benar rapat, kedap dari udara. Jadi tuh bahan-bahan bumbu-bumbu kita tuh jadi awet gitu loh coy. Oke lanjut, kali ini perbumbuannya ini aku iris-iris aja nih coy. Dari mulai bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting. Ini tumisannya mau aku campur dengan ikan teri yang udah aku rendam dengan air, kemudian aku goreng. Nah gorengnya itu sebentar aja nih coy, biar terinya tuh nggak awet, jadi kayak dicelup ke minyak panas gitu aja. Nah lanjut kita tumis perbumbuannya tadi nih coy, yang udah kita iris-iris tadi. Kalau perbumbuannya udah dirasa layu dan harum nih coy aromanya, langsung aja kita masukkan terongnya nih coy. Langsung kita olah-olah, kita aduk-aduk sampai merata nih coy. Untuk perbumbuannya seperti biasanya nih coy, kayak numis-numis biasa seperti garam, gula. Kali ini aku pakai gula merah, terus juga saus tiram dan juga penyedap rasa nih coy. Kasih sedikit air biar terongnya itu benar-benar mateng. Dan yang terakhir kita masukkan terinya nih coy. Kita aduk kembali, diamkan sebentar sampai benar-benar terongnya matang nih coy. Dan ini dia tumis pedas manis terong ijo plus teri nih coy. Dimakan pakai nasi anget, enak banget. Kalian wajib cobain di rumah nih coy.
Jadi ini toh rahasianya tahu crispy yang dijual-jual itu loh coy. Siapa nih yang sering banget beli tahu crispy ini? Padahal buatnya tuh gampang banget loh coy. Pertama kita siapkan dulu tahunya. Ini aku pakai tahu putih, kemudian dipotong aja sesuai selera. Kalau udah selesai dipotong langsung aja kita siapkan untuk bumbu celupnya. Di sini aku pakai tepung terigu, tepung maizena, penyedap rasa, lada, dan juga baking powder nih coy. Beri air sedikit-sedikit lalu kita aduk sampai adonannya tuh tercampur rata dan konsistennya seperti ini coy. Baru deh kita masukin tahu yang udah kita potong-potong tadi. Kita tunggu sampai 20 menitan biar bumbu tuh bener-bener menyerap nih coy. Kalau udah 20 menitan langsung aja kita siapkan minyak panas dan masukkan tahu. Dan ini loh coy rahasianya biar jadi crispy. Kalau tahunya udah kecoklatan langsung aja kita siram-siram pakai bumbunya tadi nih coy. Dilakukan berulang kali sampai bener-bener ada crispy-nya gini loh coy. Tuh kalian denger sendiri kan ini tuh benar-benar crispy dan renyah banget nih coy. Ini aku beli tahu 5.000 aja tapi udah bisa dimakan satu keluarga. Dicocol pakai sambal kecap gini aja udah enak banget. Kalian harus cobain bikin di rumah nih coy. Aduh, makanan kalau udah dibungkus pakai daun pisang gini tuh aromanya tuh bikin kita nambah nafsu makan nih coy. Jadi kali ini aku mau masak nasi bakar dengan isian ayam suwir kemangi nih coy. Bahannya ada dada ayam yang udah aku suwir, kemudian juga daun kemangi. Terus aku tumis bumbu halus, seasoningnya seperti gula pasir, merica bubuk, penyedap rasa, dan juga aku kasih saus tiram nih coy. Aku tambah air sedikit biar ada nyemek-nyemek gitu, baru deh kita masukin kemanginya. Nah, masukin kemanginya tuh nggak usah lama-lama, kalau udah layu seperti ini langsung aja kita angkat nih coy. Karena aku seneng banget kalau kemanginya tuh masih ada kres-kresnya gitu. Nah ini dia saatnya kita membungkus-bungkus mau bikin nasi bakarnya gitu. Nah yang pertama aku masukin dulu oseng tumis ayam suwirnya, baru kita tambahin nasi dan kita cetak seperti ini nih coy. Nah biar jadi berbentuk kotak gitu kan coy. Jujur di sini aku nggak bisa bikin bungkusannya, yang penting terbungkus sajalah, nggak terlalu estetik atau terlalu bagus, yang penting terbungkus kayak gini. Nah kalau udah kebungkus langsung aja kita bakar di teflon nih coy. Jangan lupa dibolak-balik. Nah kalau udah ada aroma smoky-smokinya gitu langsung aja kita angkat. Nah ini dia nih cuy. Aromanya tuh harum banget dari daun yang habis kita bakar. Aroma smoky, aroma dari kemanginya itu bikin kita tuh pengen makan terus nih coy. Jadi ceritanya ini tuh menu darurat tapi kok malah jadi favorit banget nih cuy. Pertama aku ceplok 2 telur. Nah, kalau warnanya udah begini langsung aja aku angkat. Di sini aku tumis bawang merah, bawang putih. Nah, kalau udah layu kayak gini langsung aja kita masukin cabai iris. Ini optional aja, kalau kalian suka pedas kalian kasih cabai rawit yang banyak. Terus aku tambahin tomat nih cuy. Kalau udah harum langsung aja kita masukin airnya. Kasih seasoning seperti merica bubuk, kaldu ayam, saus tiram, dan juga gula pasir nih cuy. Kemudian kita aduk lagi sampai bumbunya tuh merata. Baru deh kita masukin telur yang udah kita ceplok tadi. Jangan lupa telurnya ini kita siram-siram pakai kuahnya nih coy. Terus kita biarin dulu sampai kuahnya tuh benar-benar menyusut dan menyerap ke dalam telurnya nih dia. Nah ini dia nih coy, telur saus tiram ala aku. Menu dadakan tapi jadi sering rikuk masak telur ini nih cuy, karena memang enak banget ternyata nih cuy. Kalian harus cobain. Pantas aja banyak yang rikuk ayam goreng yang satu ini nih cuy. Ini tuh gurih, renyah, dan bumbunya tuh medok banget. Pertama bumbu yang harus aku haluskan nih cuy, ada bawang putih, cabai merah, 1 butir telur, garam, dan ini yang gak ketinggalan terasi nih cuy. Baru deh dikasih air sedikit, kita haluskan dan kita masukkan ke dalam ayam yang udah kita cuci nih, kita cuy. Kasih 1 sendok tepung terigu dan juga 2 sendok tepung maizena nih cuy. Kasih lada, dan yang terakhir kita kasih irisan daun jeruk. Ini bikin tambah harum aromanya nih cuy. Lalu diaduk sampai bumbunya tuh benar-benar merata dan kita diamkan kurang lebih 30 menitan nih coy. Kalau udah 30 menit langsung aja kita goreng nih coy, dengan api sedang cenderung kecil nih coy, biar ayamnya tuh matang secara menyeluruh gitu loh coy, nggak gosong luarnya aja. Nah ini jadi ini loh coy, salah satu tipsnya menggoreng ayam tanpa diungkep tapi tetap matang sampai ke dalam-dalam gitu. Ini tuh asli enak banget, gurih, renyah, dan harum dari bumbunya itu nih coy. Dimakan pakai sambal bawang gini aja, udah mantep banget. Ini aku pakai lalapan kemangi, udah cocok banget ini. Kalian harus cobain rikup ayam goreng yang satu ini. Wena Apple.
Jadi ceritanya ini tuh menu darurat, tapi kok malah jadi favorit banget nih cuy. Pertama aku ceplok 2 telur. Nah kalau warnanya udah begini langsung aja aku angkat. Di sini aku tumis bawang merah, bawang putih. Nah kalau udah layu kayak gini langsung aja kita masukin cabai iris. Ini optional aja, kalau kalian suka pedas kalian kasih cabai rawit yang banyak. Terus aku tambahin tomat nih cuy. Kalau udah harum langsung aja kita masukin airnya. Kasih seasoning seperti merica bubuk, kaldu ayam, saus tiram, dan juga gula pasir nih cuy. Kemudian kita aduk lagi sampai bumbunya tuh merata. Baru deh kita masukin telur yang udah kita ceplok tadi. Jangan lupa telurnya ini kita siram-siram pakai kuahnya nih coy. Terus kita biarin dulu sampai kuahnya tuh benar-benar menyusut dan menyerap ke dalam telurnya nih dia. Nah ini dia nih coy, telur saus tiram ala aku. Menu dadakan tapi jadi sering rikuk masak telur ini nih cuy, karena memang enak banget ternyata nih cuy. Kalian harus cobain. Pantes aja banyak yang rikuk ayam goreng yang satu ini nih cuy. Ini tuh gurih, renyah, dan bumbunya tuh medok banget. Pertama bumbu yang harus aku haluskan nih cuy, ada bawang putih, cabai merah, 1 butir telur, garam, dan ini yang gak ketinggalan terasi nih cuy. Baru deh dikasih air sedikit, kita haluskan dan kita masukkan ke dalam ayam yang udah kita cuci nih, kita kasih 1 sendok tepung terigu dan juga 2 sendok tepung maizena nih cuy. Kasih lada, dan yang terakhir kita kasih irisan daun jeruk. Ini bikin tambah harum aromanya nih cuy. Lalu diaduk sampai bumbunya tuh benar-benar merata dan kita diamkan kurang lebih 30 menitan nih coy. Kalau udah 30 menit langsung aja kita goreng nih coy, dengan api sedang cenderung kecil nih coy, biar ayamnya tuh matang secara menyeluruh gitu loh coy, nggak gosong luarnya aja. Nah ini, jadi ini loh coy, salah satu tipsnya menggoreng ayam tanpa diungkep tapi tetap matang sampai ke dalam-dalam gitu. Ini tuh asli enak banget, gurih, renyah, dan harum dari bumbunya itu nih coy. Dimakan pakai sambal bawang gini aja, udah mantep banget. Ini aku pakai lalapan kemangi, udah cocok banget ini. Kalian harus cobain rikup ayam goreng yang satu ini. Wena Apple. Kukira terong ini cuma buat lalapan aja nih cuy. Ternyata dimasak ginian aja udah enak banget nih cuy. Apalagi makannya pakai nasi anget. Asli enak bener. Yang pertama-tama kita siapkan air bersih dulu. Terus kita kasih garam, biarkan garamnya larut. Lalu kita potong-potong terongnya ini nih cuy. Untuk pemotongannya disesuaikan dengan selera aja nih cuy. Kemudian kita rendam di air garam tadi. Fungsinya tuh jadi terongnya tetap kelihatan hijau dan gak hitam gitu cuy. Setelah itu kita siapkan perbumbuannya nih coy. Jadi kali ini aku punya food container yang simple, bagus, estetik nih coy. Satu tempat dengan 4 wadah terpisah. Dulu aku ribet banget kalau mengambil bumbu tuh harus ngambil 4 wadah gitu nih coy. Kalau sekarang udah simple aja, ngambil satu tempat dan nggak menuhin tempat meja kita buat masak gitu. Nah juga selain itu penutupnya itu rapet banget nih coy. Jadi terdapat 4 sisi pengunciannya dan juga penutupnya ini benar-benar rapat, kedap dari udara. Jadi tuh bahan-bahan bumbu-bumbu kita tuh jadi awet gitu loh coy. Oke lanjut, kali ini perbumbuannya ini aku iris-iris aja nih coy. Dari mulai bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting. Ini tumisannya mau aku campur dengan ikan teri yang udah aku rendam dengan air. Kemudian aku goreng. Nah gorengnya itu sebentar aja nih coy, biar terinya tuh nggak awet, jadi kayak dicelup ke minyak panas gitu aja. Nah lanjut kita tumis perbumbuannya tadi nih coy, yang udah kita iris-iris tadi. Kalau perbumbuannya udah dirasa layu dan harum nih coy aromanya, langsung aja kita masukkan terongnya nih coy. Langsung kita kolak-kalak, kita aduk-aduk sampai merata nih coy. Untuk perbumbuannya seperti biasanya nih coy, kayak numis-numis biasa seperti garam, gula. Kali ini aku pakai gula merah, terus juga saus tiram dan juga penyedap rasa nih coy. Kasih sedikit air biar terongnya itu benar-benar mateng. Dan yang terakhir kita masukkan terinya nih coy, kita aduk kembali, diamkan sebentar sampai benar-benar terongnya matang nih coy. Dan ini dia tumis pedas manis terong ijo plus teri nih coy. Dimakan pakai nasi anget, enak banget. Kalian wajib cobain di rumah nih coy. Aduh, makanan kalau udah dibungkus pakai daun pisang gini tuh aromanya tuh bikin kita nambah nafsu makan nih coy. Jadi kali ini aku mau masak nasi bakar dengan isian ayam suwir kemangi nih coy. Bahannya ada dada ayam yang udah aku suwir, kemudian juga daun kemangi. Terus aku tumis bumbu halus. Seasoningnya seperti gula pasir, merica bubuk, penyedap rasa, dan juga aku kasih saus tiram nih coy. Aku tambah air sedikit biar ada nyemek-nyemek gitu, baru deh kita masukin kemanginya. Nah masukin kemanginya tuh nggak usah lama-lama, kalau udah layu seperti
ini langsung aja kita angkat nih coy. Karena aku senang banget kalau kemanginya tuh masih ada kres-kresnya gitu. Nah ini dia saatnya kita membungkus-bungkus mau bikin nasi bakarnya gitu. Nah yang pertama aku masukin dulu oseng, tumis ayam suwirnya, baru kita tambahin nasi dan kita cetak seperti ini nih coy. Nah biar jadi berbentuk kotak gitu kan coy. Jujur di sini aku nggak bisa bikin bungkusannya, yang penting terbungkus sajalah, nggak terlalu estetik atau terlalu bagus, yang penting terbungkus kayak gini. Nah kalau udah kebungkus langsung aja kita bakar di teflon nih coy. Jangan lupa dibolak-balik. Nah kalau udah ada aroma smoky-smokinya gitu langsung aja kita angkat. Nah ini dia nih cuy, aromanya tuh harum banget dari daun yang habis kita bakar. Aroma smoky, aroma dari kemanginya itu bikin kita tuh pengen makan terus nih coy. Jadi ini toh rahasianya tahu crispy yang dijual-jual itu loh coy. Siapa nih yang sering banget beli tahu crispy ini? Padahal buatnya tuh gampang banget loh coy. Pertama kita siapkan dulu tahunya. Ini aku pakai tahu putih, kemudian dipotong aja sesuai selera. Kalau udah selesai dipotong langsung aja kita siapkan untuk bumbu celupnya. Di sini aku pakai tepung terigu, tepung maizena, penyedap rasa, lada, dan juga baking powder nih coy. Beri air sedikit-sedikit lalu kita aduk sampai adonannya tuh tercampur rata dan konsistennya seperti ini coy. Baru deh kita masukin tahu yang udah kita potong-potong tadi. Kita tunggu sampai 20 menitan biar bumbu tuh bener-bener menyerap nih coy. Kalau udah 20 menitan langsung aja kita siapkan minyak panas dan masukkan tahu. Dan ini loh coy rahasianya biar jadi crispy. Kalau tahunya udah kecoklatan langsung aja kita siram-siram pakai bumbunya tadi nih coy. Dilakukan berulang kali sampai bener-bener ada crispy-nya gini loh coy. Tuh kalian denger sendiri kan, ini tuh benar-benar crispy dan renyah banget nih coy. Ini aku beli tahu 5.000 aja tapi udah bisa dimakan satu keluarga. Dicocol pakai sambal kecap gini aja udah enak banget. Kalian harus cobain bikin di rumah nih coy. Oh jadi ini tuh rahasianya bikin sambal Lamongan yang super enak banget itu. Siapa nih yang suka banget makan pecel lele Lamongan? Jadi tuh ini rahasianya nih coy, pakai kemiri, dan kemirinya itu digoreng dulu gini loh coy sampai bener-bener matang gitu loh coy. Dan kunci kedua adalah perbumbuan sambalnya tuh emang digoreng terpisah gitu loh coy. Yang pertama itu kita goreng kemirinya, kemudian kita goreng perbawang-bawangannya, terus kita goreng cabe-cabeannya, lanjut yang terakhir kita goreng tomat nih coy. Kalau bahan persambalannya udah pada matang semua, lanjut aja kita ulek nih coy. Yang pertama aku ulek adalah kemirinya ini nih coy. Kenapa aku nguleknya satu-satu nih coy? Karena sambal Lamongan itu khas sambalnya tuh halus gitu kan coy. Jadi ini secara berlahan-lahan aja kita uleknya biar jadi teksturnya tuh emang bener-bener halus gitu. Yang pertama aku ulek adalah kemiri, kemudian ada cabe, terus bawang-bawangan, lanjut ini kita kasih bumbunya seperti garam terus penyedap rasa nih coy. Kembali lagi kita ulek sampai semuanya tuh bumbu tuh merata gitu loh coy, dan juga tekstur dari cabenya tuh halus nih coy. Dan yang terakhir ini kita baru masukkan tomatnya, karena tomat kan memang berair gitu kan coy. Nah satu lagi kita kasih gula merah nih coy biar bumbunya tuh lebih lekoh dan enak gurih gitu loh coy. Ini dia penampakan dari sambal Lamongan. Sambal ini tuh emang paling enak dimakan pakai lauk apa aja nih coy. Nah biasanya tuh ada lele goreng kak cuy. Kali ini kita pakai ayam goreng dan juga tempe, dan lalapannya itu ada timun. Ini tuh enak banget. Mari kita cicip. Tempe dicocolin ke sambalnya itu, gurih nikmat gini loh coy. Pedas, manis, gurih, terus juga harum banget dari aroma kemirinya itu loh coy. Sambalnya tuh buket banget, kalian wajib cobain. Jadi ini toh rahasianya tahu crispy yang dijual-jual itu loh coy. Siapa nih yang sering banget beli tahu crispy ini? Padahal buatnya tuh gampang banget loh coy. Pertama kita siapkan dulu tahunya. Ini aku pakai tahu putih, kemudian dipotong aja sesuai selera. Kalau udah selesai dipotong langsung aja kita siapkan untuk bumbu celupnya. Di sini aku pakai tepung terigu, tepung maizena, penyedap rasa, lada, dan juga baking powder nih coy. Beri air sedikit-sedikit lalu kita aduk sampai adonannya tuh tercampur rata dan
dan konsistennya seperti ini coy. Baru deh kita masukin tahu yang udah kita potong-potong tadi. Kita tunggu sampai 20 menitan biar bumbu tuh bener-bener menyerap nih coy. Kalau udah 20 menitan langsung aja kita siapkan minyak panas dan masukkan tahu. Dan ini loh coy rahasianya biar jadi crispy. Kalau tahunya udah kecoklatan langsung aja kita siram-siram pakai bumbunya tadi nih coy. Dilakukan berulang kali sampai bener-bener ada crispy-nya gini loh coy. Tuh kalian denger sendiri kan ini tuh benar-benar crispy dan renyah banget nih coy. Ini aku beli tahu 5.000 aja tapi udah bisa dimakan satu keluarga. Dicocol pakai sambal kecap gini aja udah enak banget. Kalian harus cobain bikin di rumah nih coy. Aduh, makanan kalau udah dibungkus pakai daun pisang gini tuh aromanya tuh bikin kita nambah nafsu makan nih coy. Jadi kali ini aku mau masak nasi bakar dengan isian ayam suwir kemangi nih coy. Bahannya ada dada ayam yang udah aku suwir, kemudian juga daun kemangi. Terus aku tumis bumbu halus. Seasoningnya seperti gula pasir, merica bubuk, penyedap rasa, dan juga aku kasih saus tiram nih coy. Aku tambah air sedikit biar ada nyemek-nyemek gitu, baru deh kita masukin kemanginya. Nah, masukin kemanginya tuh nggak usah lama-lama. Kalau udah layu seperti ini langsung aja kita angkat nih coy. Karena aku seneng banget kalau kemanginya tuh masih ada kres-kresnya gitu. Nah ini dia saatnya kita membungkus-bungkus mau bikin nasi bakarnya gitu. Nah yang pertama aku masukin dulu oseng, tumis ayam suwirnya, baru kita tambahin nasi dan kita cetak seperti ini nih coy. Nah biar jadi berbentuk kotak gitu kan coy. Jujur di sini aku nggak bisa bikin bungkusannya. Yang penting terbungkus saja lah, nggak terlalu estetik atau terlalu bagus. Yang penting terbungkus kayak gini. Nah kalau udah kebungkus langsung aja kita bakar di teflon nih cuy. Jangan lupa dibolak-balik. Nah kalau udah ada aroma smoky-smokinya gitu langsung aja kita angkat. Nah ini dia nih cuy. Aromanya tuh harum banget dari daun yang habis kita bakar. Aroma smoky, aroma dari kemanginya itu bikin kita tuh pengen makan terus nih cuy. Jadi ceritanya ini tuh menu darurat tapi kok malah jadi favorit banget nih cuy. Pertama aku ceplok 2 telur. Nah, kalau warnanya udah begini langsung aja aku angkat. Di sini aku tumis bawang merah, bawang putih. Nah, kalau udah layu kayak gini langsung aja kita masukin cabai iris. Ini optional aja, kalau kalian suka pedas kalian kasih cabai rawit yang banyak. Terus aku tambahin tomat nih cuy. Kalau udah harum langsung aja kita masukin airnya. Kasih seasoning seperti merica bubuk, kaldu ayam, saus tiram, dan juga gula pasir nih cuy. Kemudian kita aduk lagi sampai bumbunya tuh merata. Baru deh kita masukin telur yang udah kita ceplok tadi. Jangan lupa telurnya ini kita siram-siram pakai kuahnya nih coy. Terus kita biarin dulu sampai kuahnya tuh benar-benar menyusut dan menyerap ke dalam telurnya nih dia. Nah ini dia nih coy, telur saus tiram ala aku. Menu dadakan tapi jadi sering rikuk masak telur ini nih cuy, karena memang enak banget ternyata nih cuy. Kalian harus cobain. Oh, jadi ini tuh rahasianya bikin sambal Lamongan yang super enak banget itu. Siapa nih yang suka banget makan pecel lele Lamongan? Jadi tuh ini rahasianya nih coy, pakai kemiri, dan kemirinya itu digoreng dulu gini loh coy sampai benar-benar matang gitu loh coy. Dan kunci kedua adalah perbumbuan sambalnya tuh emang digoreng terpisah gitu loh coy. Yang pertama itu kita goreng kemirinya, kemudian kita goreng perbawang-bawangannya, terus kita goreng cabai-cabeannya, lanjut yang terakhir kita goreng tomat nih coy. Kalau bahan persambalannya udah pada matang semua, lanjut aja kita ulek nih coy. Yang pertama aku ulek adalah kemirinya ini nih coy. Kenapa aku nguleknya satu-satu nih coy? Karena sambal Lamongan itu khas sambalnya tuh halus gitu kan coy. Jadi ini secara berlahan-lahan aja kita uleknya biar jadi teksturnya tuh emang bener-bener halus gitu. Yang pertama aku ulek adalah kemiri, kemudian ada cabai, terus bawang-bawangan, lanjut ini kita kasih bumbunya seperti garam terus penyedap rasa nih coy. Kembali lagi kita ulek sampai semuanya tuh bumbu tuh merata gitu loh coy, dan juga tekstur dari cabenya tuh halus nih coy. Dan yang terakhir ini kita baru masukkan tomatnya, karena tomat kan memang berair gitu kan coy. Nah satu lagi kita kasih gula merah nih coy biar bumbunya tuh lebih lekoh dan enak gurih gitu loh coy. Ini dia penampakan dari sambal Lamongan. Sambal ini tuh emang paling enak dimakan pakai lauk apa aja nih coy. Nah biasanya tuh ada lele goreng kak coy. Kali ini kita pakai ayam goreng dan juga tempe, dan lalapannya itu ada timun. Ini tuh enak banget. Mari kita cicip. Tempe dicocolin ke sambalnya itu, gurih nikmat gini loh coy. Pedas, manis, gurih, terus juga harum banget dari aroma kemirinya itu loh coy. Sambalnya tuh buket banget, kalian wajib cobain.
Kukira terong ini cuma buat lalapan aja nih cuy. Ternyata dimasak ginian aja udah enak banget nih cuy. Apalagi makannya pakai nasi anget. Beuh, asli enak bener. Yang pertama-tama kita siapkan air bersih dulu, terus kita kasih garam, biarkan garamnya larut. Lalu kita potong-potong terongnya ini nih cuy. Untuk pemotongannya disesuaikan dengan selera aja nih cuy. Kemudian kita rendam di air garam tadi. Fungsinya tuh jadi terongnya tetap kelihatan hijau dan gak hitam gitu cuy. Setelah itu kita siapkan perbumbuannya nih cuy. Jadi kali ini aku punya food container yang simple, bagus, estetik nih cuy. Satu tempat dengan 4 wadah terpisah. Dulu aku ribet banget kalau mengambil bumbu tuh harus ngambil 4 wadah gitu nih cuy. Kalau sekarang udah simple aja, ngambil satu tempat dan nggak menuhin tempat meja kita buat masak gitu. Nah, juga selain itu penutupnya itu rapet banget nih cuy. Jadi terdapat 4 sisi pengunciannya dan juga penutupnya ini benar-benar rapat, kedap dari udara. Jadi tuh bahan-bahan bumbu-bumbu kita tuh jadi awet gitu loh cuy. Oke, lanjut. Kali ini perbumbuannya ini aku iris-iris aja nih cuy. Dari mulai bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting. Ini tuh misalnya mau aku campur dengan ikan teri yang udah aku rendam dengan air, kemudian aku goreng. Nah, gorengnya itu sebentar aja nih cuy. Biar terinya tuh nggak awet, jadi kayak dicelup ke minyak panas gitu aja. Nah, lanjut kita tumis perbumbuannya tadi nih cuy, yang udah kita iris-iris tadi. Kalau perbumbuannya udah dirasa layu dan harum nih cuy aromanya, langsung aja kita masukkan terongnya nih cuy. Langsung kita olah-olah, kita aduk-aduk sampai merata nih cuy. Untuk perbumbuannya seperti biasanya nih cuy, kayak numis-numis biasa seperti garam, gula. Kali ini aku pakai gula merah, terus juga saus tiram dan juga penyedap rasa nih cuy. Kasih sedikit air biar terongnya itu benar-benar mateng. Dan yang terakhir kita masukkan terinya nih cuy. Kita aduk kembali, diamkan sebentar sampai benar-benar terongnya matang nih cuy. Dan ini dia tumis pedas manis terong ijo plus teri nih cuy. Dimakan pakai nasi anget, enak banget. Kalian wajib cobain di rumah nih cuy. Pantes aja banyak yang rikuk ayam goreng yang satu ini nih cuy. Ini tuh gurih, renyah, dan bumbunya tuh medok banget. Pertama bumbu yang harus aku haluskan nih cuy, ada bawang putih, cabai merah, 1 butir telur, garam, dan ini yang gak ketinggalan terasi nih cuy. Baru deh dikasih air sedikit, kita haluskan dan kita masukkan ke dalam ayam yang udah kita cuci nih, kita kasih 1 sendok tepung terigu dan juga 2 sendok tepung maizena nih cuy. Kasih lada dan yang terakhir kita kasih irisan daun jeruk. Ini bikin tambah harum aromanya nih cuy. Lalu diaduk sampai bumbunya tuh benar-benar merata dan kita diamkan kurang lebih 30 menitan nih cuy. Kalau udah 30 menit langsung aja kita goreng nih cuy. Dengan api sedang cenderung kecil nih cuy. Biar ayamnya tuh matang secara menyeluruh gitu loh cuy. Nggak gosong luarnya aja. Nah ini. Jadi ini loh cuy, salah satu tipsnya menggoreng ayam tanpa diungkep tapi tetap matang sampai ke dalam-dalam gitu. Ini tuh asli enak banget, gurih, renyah, dan harum dari bumbunya itu nih cuy. Dimakan pakai sambal bawang gini aja, udah mantep banget. Ini aku pakai lalapan kemangi, udah cocok banget ini. Kalian harus cobain rikup ayam goreng yang satu ini. Wena Apple. Aduh, makanan kalau udah dibungkus pakai daun pisang gini tuh aromanya tuh bikin kita nambah nafsu makan nih cuy. Jadi kali ini aku mau masak nasi bakar dengan isian ayam suwir kemangi nih cuy. Bahannya ada dada ayam yang udah aku suwir, kemudian juga daun kemangi. Terus aku tumis bumbu halus. Seasoningnya seperti gula pasir, merica bubuk, penyedap rasa, dan juga aku kasih saus tiram nih cuy. Aku tambah air sedikit biar ada nyemek-nyemek gitu, baru deh kita masukin kemanginya. Nah, masukin kemanginya tuh nggak usah lama-lama. Kalau udah layu seperti ini langsung aja kita angkat nih coy. Karena aku seneng banget kalau kemanginya tuh masih ada kres-kresnya gitu. Nah ini dia saatnya kita membungkus-bungkus mau bikin nasi bakarnya gitu. Nah yang pertama aku masukin dulu oseng tumis ayam suwirnya, baru kita tambahin nasi dan kita cetak seperti ini nih coy. Nah biar jadi berbentuk kotak gitu kan coy. Jujur di sini aku nggak bisa bikin bungkusannya, yang penting terbungkus sajalah, nggak terlalu estetik atau terlalu bagus, yang penting terbungkus kayak gini. Nah kalau udah kebungkus langsung aja kita bakar di teflon nih cuy. Jangan lupa dibolak-balik. Nah kalau udah ada aroma smoky-smokinya gitu langsung aja kita angkat. Nah ini dia nih cuy. Aromanya tuh harum banget dari daun yang habis kita bakar. Aroma smoky, aroma dari kemanginya itu bikin kita tuh pengen makan terus nih cuy.
Oh, jadi ini tuh rahasianya bikin sambal Lamongan yang super enak banget itu. Siapa nih yang suka banget makan pecel lele Lamongan? Jadi tuh ini rahasianya nih coy, pakai kemiri, dan kemirinya itu digoreng dulu gini loh coy sampai bener-bener matang gitu loh coy. Dan kunci kedua adalah perbumbuan sambalnya tuh emang digoreng terpisah gitu loh coy. Yang pertama itu kita goreng kemirinya, kemudian kita goreng perbawang-bawangannya, terus kita goreng cabe-cabeannya, lanjut yang terakhir kita goreng tomat nih coy. Kalau bahan persambalannya udah pada matang semua, lanjut aja kita ulek nih coy. Yang pertama aku ulek adalah kemirinya ini nih coy. Kenapa aku nguleknya satu-satu nih coy? Karena sambal Lamongan itu khas sambalnya tuh halus gitu kan coy. Jadi ini secara berlahan-lahan aja kita uleknya biar jadi teksturnya tuh emang bener-bener halus gitu. Yang pertama aku ulek adalah kemiri, kemudian ada cabe, terus bawang-bawangan, lanjut ini kita kasih bumbunya seperti garam terus penyedap rasa nih coy. Kembali lagi kita ulek sampai semuanya tuh bumbu tuh merata gitu loh coy, dan juga tekstur dari cabenya tuh halus nih coy. Dan yang terakhir ini kita baru masukkan tomatnya, karena tomat kan memang berair gitu kan coy. Nah satu lagi kita kasih gula merah nih coy, biar bumbunya tuh lebih lekoh dan enak gurih gitu loh coy. Ini dia penampakan dari sambal Lamongan. Sambal ini tuh emang paling enak dimakan pakai lauk apa aja nih coy. Nah biasanya tuh ada lele goreng kak cuy. Kali ini kita pakai ayam goreng dan juga tempe, dan lalapannya itu ada timun. Ini tuh enak banget. Mari kita cicip. Tempe dicocolin ke sambalnya itu, gurih nikmat gini loh coy. Pedas, manis, gurih, terus juga harum banget dari aroma kemirinya itu loh coy. Sambalnya tuh buket banget, kalian wajib cobain. Pantas aja banyak yang rikuk ayam goreng yang satu ini nih coy. Ini tuh gurih, renyah, dan bumbunya tuh medok banget. Pertama bumbu yang harus aku haluskan nih cuy, ada bawang putih, cabai merah, 1 butir telur, garam, dan ini yang gak ketinggalan terasi nih cuy. Baru deh dikasih air sedikit, kita haluskan dan kita masukkan ke dalam ayam yang udah kita cuci nih, kita kasih 1 sendok tepung terigu dan juga 2 sendok tepung maizena nih cuy. Kasih lada, dan yang terakhir kita kasih irisan daun jeruk. Ini bikin tambah harum aromanya nih cuy. Lalu diaduk sampai bumbunya tuh benar-benar merata, dan kita diamkan kurang lebih 30 menitan nih coy. Kalau udah 30 menit langsung aja kita goreng nih coy, dengan api sedang cenderung kecil nih coy, biar ayamnya tuh matang secara menyeluruh gitu loh coy, nggak gosong luarnya aja. Nah ini jadi ini loh coy, salah satu tipsnya menggoreng ayam tanpa diungkep tapi tetap matang sampai ke dalam-dalam gitu. Ini tuh asli enak banget, gurih, renyah, dan harum dari bumbunya itu nih coy. Dimakan pakai sambal bawang gini aja, udah mantep banget. Ini aku pakai lalapan kemangi, udah cocok banget ini. Kalian harus cobain rikup ayam goreng yang satu ini. Wena Apple. Kukira terong ini cuma buat lalapan aja nih cuy. Ternyata dimasak ginian aja udah enak banget nih cuy. Apalagi makannya pakai nasi anget. Asli enak bener. Yang pertama-tama kita siapkan air bersih dulu, terus kita kasih garam, biarkan garamnya larut. Lalu kita potong-potong terongnya ini nih cuy. Untuk pemotongannya disesuaikan dengan selera aja nih cuy. Kemudian kita rendam di air garam tadi. Fungsinya tuh jadi terongnya tetap kelihatan hijau dan gak hitam gitu cuy. Setelah itu kita siapkan perbumbuannya nih coy. Jadi kali ini aku punya food container yang simple, bagus, estetik nih coy. Satu tempat dengan 4 wadah terpisah. Dulu aku ribet banget kalau mengambil bumbu tuh harus ngambil 4 wadah gitu nih coy. Kalau sekarang udah simple aja, ngambil satu tempat dan nggak menuhin tempat meja kita buat masak gitu. Nah juga selain itu penutupnya itu rapet banget nih coy. Jadi terdapat 4 sisi pengunciannya, dan juga penutupnya ini benar-benar rapat, kedap dari udara. Jadi tuh bahan-bahan bumbu-bumbu kita tuh jadi awet gitu loh coy. Oke lanjut, kali ini perbumbuannya ini aku iris-iris aja nih coy. Dari mulai bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting. Ini tuh misalnya mau aku campur dengan ikan teri yang udah aku rendam dengan air, kemudian aku goreng. Nah gorengnya itu sebentar aja nih coy, biar terinya tuh nggak awet, jadi kayak dicelup ke minyak panas gitu aja. Nah lanjut kita tumis perbumbuannya tadi nih coy, yang udah kita iris-iris tadi. Kalau perbumbuannya udah dirasa layu dan harum nih coy aromanya, langsung aja kita masukkan terongnya nih coy. Langsung kita olah-olah, kita aduk-aduk sampai merata nih coy. Untuk perbumbuannya seperti biasanya nih coy, kayak numis-numis biasa seperti garam, gula. Kali ini aku pakai gula merah, terus juga saus tiram dan juga penyedap rasa nih coy. Kasih sedikit air biar terongnya itu benar-benar mateng. Dan yang terakhir kita masukkan terinya nih coy, kita aduk kembali
Diamkan sebentar sampai benar-benar terongnya matang nih coy. Dan ini dia tumis pedas manis terong ijo plus teri nih coy. Dimakan pakai nasi anget, enak banget. Kalian wajib cobain di rumah nih coy. Jadi ini toh rahasianya tahu crispy yang dijual-jual itu loh coy. Siapa nih yang sering banget beli tahu crispy ini? Padahal buatnya tuh gampang banget loh coy. Pertama kita siapkan dulu tahunya. Ini aku pakai tahu putih, kemudian dipotong aja sesuai selera. Kalau udah selesai dipotong langsung aja kita siapkan untuk bumbu celupnya. Di sini aku pakai tepung terigu, tepung maizena, penyedap rasa, lada, dan juga baking powder nih coy. Beri air sedikit-sedikit lalu kita aduk sampai adonannya tuh tercampur rata dan konsistennya seperti ini coy. Baru deh kita masukin tahu yang udah kita potong-potong tadi. Kita tunggu sampai 20 menitan biar bumbu tuh bener-bener menyerap nih coy. Kalau udah 20 menitan langsung aja kita siapkan minyak panas dan masukkan tahu. Dan ini loh coy rahasianya biar jadi crispy. Kalau tahunya udah kecoklatan langsung aja kita siram-siram pakai bumbunya tadi nih coy. Dilakukan berulang kali sampai bener-bener ada crispy-nya gini loh coy. Tuh kalian denger sendiri kan ini tuh benar-benar crispy dan renyah banget nih coy. Ini aku beli tahu 5.000 aja tapi udah bisa dimakan satu keluarga. Dicocol pakai sambal kecap gini aja udah enak banget. Kalian harus cobain bikin di rumah nih coy. Jadi ceritanya ini tuh menu darurat tapi kok malah jadi favorit banget nih cuy. Pertama aku ceplok 2 telur. Nah, kalau warnanya udah begini langsung aja aku angkat. Di sini aku tumis bawang merah, bawang putih. Nah, kalau udah layu kayak gini langsung aja kita masukin cabai iris. Ini optional aja, kalau kalian suka pedas kalian kasih cabai rawit yang banyak. Terus aku tambahin tomat nih cuy. Kalau udah harum langsung aja kita masukin airnya. Kasih seasoning seperti merica bubuk, kaldu ayam, saus tiram, dan juga gula pasir nih cuy. Kemudian kita aduk lagi sampai bumbunya tuh merata. Baru deh kita masukin telur yang udah kita ceplok tadi. Jangan lupa telurnya ini kita siram-siram pakai kuahnya nih coy. Terus kita biarin dulu sampai kuahnya tuh benar-benar menyusut dan menyerap ke dalam telurnya nih dia. Nah ini dia nih coy, telur saus tiram ala aku. Menu dadakan tapi jadi sering rikuk masak telur ini nih cuy, karena memang enak banget ternyata nih cuy. Kalian harus cobain. Aduh, makanan kalau udah dibungkus pakai daun pisang gini tuh aromanya tuh bikin kita nambah nafsu makan nih coy. Jadi kali ini aku mau masak nasi bakar dengan isian ayam suwir kemangi nih coy. Bahannya ada dada ayam yang udah aku suwir, kemudian juga daun kemangi. Terus aku tumis bumbu halus, seasoningnya seperti gula pasir, merica bubuk, penyedap rasa, dan juga aku kasih saus tiram nih coy. Aku tambah air sedikit biar ada nyemek-nyemek gitu, baru deh kita masukin kemanginya. Nah, masukin kemanginya tuh nggak usah lama-lama, kalau udah layu seperti ini langsung aja kita angkat nih coy. Karena aku seneng banget kalau kemanginya tuh masih ada kres-kresnya gitu. Nah ini dia saatnya kita membungkus-bungkus mau bikin nasi bakarnya gitu. Nah yang pertama aku masukin dulu oseng tumis ayam suwirnya, baru kita tambahin nasi dan kita cetak seperti ini nih coy. Nah biar jadi berbentuk kotak gitu kan coy. Jujur di sini aku nggak bisa bikin bungkusannya, yang penting terbungkus sajalah, nggak terlalu estetik atau terlalu bagus, yang penting terbungkus kayak gini. Nah kalau udah kebungkus langsung aja kita bakar di teflon nih cuy. Jangan lupa dibolak-balik. Nah kalau udah ada aroma smoky-smokinya gitu langsung aja kita angkat. Nah ini dia nih cuy, aromanya tuh harum banget dari daun yang habis kita bakar. Aroma smoky, aroma dari kemanginya itu bikin kita tuh pengen makan terus nih cuy. Jadi ini toh rahasianya tahu crispy yang dijual-jual itu loh coy. Siapa nih yang sering banget beli tahu crispy ini? Padahal buatnya tuh gampang banget loh coy. Pertama kita siapkan dulu tahunya. Ini aku pakai tahu putih, kemudian dipotong aja sesuai selera. Kalau udah selesai dipotong langsung aja kita siapkan untuk bumbu celupnya. Di sini aku pakai tepung terigu, tepung maizena, penyedap rasa, lada, dan juga baking powder nih coy. Beri air sedikit-sedikit lalu kita aduk sampai adonannya tuh tercampur rata dan konsistennya seperti ini coy. Baru deh kita masukin tahu yang udah kita potong-potong tadi. Kita tunggu sampai 20 menitan biar bumbu tuh bener-bener menyerap nih coy. Kalau udah 20 menitan langsung aja kita siapkan minyak panas dan masukkan tahu. Dan ini loh coy rahasianya biar jadi crispy. Kalau tahunya udah kecoklatan langsung aja kita siram-siram pakai bumbunya tadi nih coy. Dilakukan berulang kali sampai bener-bener ada crispy-nya gini loh coy.
Tuh kalian denger sendiri kan, ini tuh benar-benar crispy dan renyah banget nih coy. Ini aku beli tahu 5.000 aja tapi udah bisa dimakan satu keluarga. Dicocol pakai sambal kecap gini aja udah enak banget. Kalian harus cobain bikin di rumah nih coy.